Pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Saya kembali lagi ke Mbak Samara. Mbak Samara, yang terakhir di luar sumber waras dan reklamasi itu adalah dua kasus yang kemudian kita analisa apakah itu kemudian bisa mencederai elektabilitas Ahok. Tetapi yang terbaru adalah tantangan yang harus diterima Ahok adalah soal materai. Ada wacana bahwa KPU akan meningkatkan syarat materai. Apa komentar pendukung Ahok tentang hal ini? Hari ini saya baca salah satu berita online. KPU sudah putuskan bahwa materai itu akan diberlakukan per kelurahan. Dan berarti jika begitu, kan sekarang teman Ahok sudah mengumpulkan form dukungan per orang. Nantinya akan diklaster lagi per kelurahan. Ahok dan Heru akan menandatangani sebagai pasangan calon di form B KWK 1 itu. Dan lampiran per kelurahan, yaitu form dukungan, akan dilampirkan. Jadi masyarakat tidak perlu tanda tangan lagi. Oke. Ini yakin seperti itu atau nanti bisa berubah lagi? Jika undang-undang yang sekarang ada tidak direvisi oleh DPR, maka peraturan KPU akan sesuai seperti itu. Oke. Gitu. Karena dari awal teman Ahok sudah berkoordinasi dengan KPU. Dan sampai sekarang pun masih berkoordinasi dengan KPU. Seharusnya tidak ada kesalahan peraturan lagi yang dapat membuat syarat dukungan independen yang kita kumpulkan ini gugur. Oke, Mas Toto. Kalau menurut saya Ahok juga harus diakui dalam hal ini terlalu cepat berbicara. Kesan saya kan Ahok tadi ingin mengatakan seperti ada upaya penjegalan lagi terhadap dirinya. Ternyata setelah diklarifikasi dan kita baca berita hari ini tidak seperti yang diduga juga, karena masih ada argumentasi lah kalau ada harus ada validasi yang sifatnya perkelurahan dan itu bukan ditandatangani oleh satu persatu yang sudah menyatakan dukungan, tapi oleh calonnya. Nah, ini yang menurut saya harusnya Ahok bisa belajar dari pengalaman seperti ini. Dia tidak perlu mengurusi hal-hal legal, hal-hal teknis menuju pilkada. Ahok belum jadi calon gubernur kok. Ahok sudah menjadi gubernur. Selesaikan tugas menjadi gubernur karena modal utama bukan manuver politik, bukan statement politik sebagai calon, tapi kerja Anda sebagai seorang gubernur incumbent. Itu poin paling penting menurut saya. Dan jangan sampai kemudian para pendukung Ahok lupa terhadap substansi utama yang bisa menjegal Ahok dalam mencalon independen. Revisi Undang-Undang Pilkada itu sedang dikejar dalam waktu 2 minggu. Dan di situ ada penambahan persyaratan pencalonan, ada yang mengejar 15%, ada yang mengejar 20%. Artinya tidak dibutuhkan 532.000 lagi, tapi dibutuhkan antara 1 juta sampai 1.300.000 KTP. Itu yang menurut saya lebih konkret harus disuarakan, karena itu betul-betul terlihat politis. Bagaimana momentum yang bersamaan terjadi antara Pilkada DKI dengan blow up yang begitu besar mengenai calon perseorangan, disertai oleh keinginan mendadak menurut saya seketika dari DPR bahkan dalam waktu 2 minggu untuk menyelesaikan undang-undang ini. Dan itu bukan hanya berbahaya buat Ahok, tapi itu menutup pintu demokrasi buat daerah lain yang ingin memajukan calon yang baik tanpa harus bergantung pada kekuatan parpol. Terakhir ini masih perjalanan panjang, 10 bulan masih. Isu ini mungkin masih akan berkembang, kita tidak tahu akan seperti apa, masih mungkin ada isu-isu lain lagi. Kira-kira kalau mungkin bisa kasih masukan ke Ahok, harus seperti apa menanggapi jalan panjang menuju 2017 ketika ada hantaman-hantaman seperti ini lagi? Pertama, fokus bekerja. Anda sudah punya jubir, teman Ahok, Ahokers, Batman, banyak komunitas biarkan mereka yang bekerja, yang mendukung mereka Ahok. Ahok sudah berhasil melahirkan komunitas-komunitas pendukung yang secara bottom up memang mau bekerja untuk dia. Jadi sudah, terkait dengan pilkada biarkan mereka yang berbicara. Ketika masuk ke evaluasi kebijakan pun dia punya kepala dinas yang bisa kemudian berbicara mengenai setiap pertanyaan mengenai kebijakannya. Jangan kemudian Ahok masuk ke dalam situasi pertarungan yang memancing dia untuk selalu muncul. Dan ketika dia semakin sering muncul, orang akan melihat dia lebih banyak berbicara dalam konflik dibandingkan bekerja. Itu yang menurut saya berbahaya. Jadi fokus bekerja dan biarkan 82,8% yang sudah berhasil dibuktikan dalam survei bulan Maret itu menjadi kekuatan Anda. Sekuat apapun isu yang menerpa, selama menurut saya tidak menjadi sebuah kasus hukum yang melahirkan seorang tersangka bernama Ahok, saya pikir Ahok sulit untuk dibendung. Bicara soal itu sedikit saja. Kalau ternyata kemudian berkembang menjadi lebih buruk, memang ada perkembangan yang kurang menguntungkan untuk Ahok. Akan kemana pemilihnya? Akan menjadi golput kah? Akan beralih ke pendukung lain? Atau ada opsi lain yang mungkin kemudian lebih tidak terduga lagi? Menurut saya tergantung pada momentum ya. Kalau momentumnya dalam waktu dekat sebelum pencalonan resmi kemudian Ahok tanda kutip menjadi seseorang yang bermasalah secara hukum, saya pikir yang akan terjadi adalah partai-partai akan berlomba memunculkan
nama-nama alternatif yang punya karakter seperti Ahok sebelum bermasalah. Sehingga kemudian secara otomatis orang itu akan mengambil keuntungan elektoral secara berlimpah. Tetapi ketika kemudian terjadi sebuah Ahok bermasalah secara hukum ketika sudah terlanjur menjadi calon dan sudah ada penentuan calon dan belum ada nama yang katakanlah memiliki karakter seperti Ahok sebelum bermasalah secara hukum, ya mau tidak mau golput kemungkinan akan meningkat dan mau tidak mau kita akan menerima terbaik di antara yang terburuk, bukan terbaik di antara yang terbaik. Itu saja menurut saya. Oke, Mbak Samara, pertanyaan yang sama, akan seperti apa kalau ternyata perkembangan kasus ini kemudian tidak menguntungkan Ahok? Ya, jika Pak Ahok terbukti bukan tokoh anti korupsi, saya rasa pendukungnya akan meninggalkan dia. Tapi jika dia terbukti, jika dia mampu melewati dua kasus ini dengan baik dan terbukti bahwa Pak Ahok bukan seorang yang bermasalah secara hukum, menurut saya justru ini akan menguatkan Pak Ahok. Dongkrak sekalian. Iya, ini akan mendongkrak elektabilitas Pak Ahok. Dongkrak yang berbahaya ya sebenarnya, dongkraknya gamblingnya berjudinya agak besar. Ini dongkrak dan orang akan semakin yakin bahwa inilah tokoh yang saya pilih dan memang dia paling pantas memimpin Jakarta. Oke, baik, kita akan saksikan nanti bagaimana perkembangannya, masih panjang perjalanannya, tapi terima kasih untuk perbincangannya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih pemirsa.